Muhyiddin pun mengaku sudah meminta kepada pimpinan Koperasi Syariah 212 untuk segera membuat klarifikasi ke publik. Kita juga kaget sih, melihat pihak Koperasi Syariah 212 kaget. Kita juga kaget. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Apa yang terungkap dari kegiatan Yayasan ACT, Aksi Cepat Tanggap, memang bikin kaget publik ya. Selama ini ACT ada di mana-mana, dalam berbagai kegiatan, khususnya yang bernuansa Islami. Nama ACT kerap ada, bahkan di spanduk-spanduk yang tersebar di jalan pun beberapa kali saya pernah melihat nama ACT. Ya memang nggak ada salahnya bagi ACT untuk ada di mana-mana karena secara alamiah memang harus begitu untuk menggalang sedekah atau sumbangan ya. Kita pun tidak punya prasangka negatif terhadap ACT. Saya yakin publik menerima apa adanya bahwa ACT ini mengumpulkan sumbangan dan kemudian menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ketika kasus ACT ini dibongkar oleh majalah Tempo, publik pun kaget luar biasa. Dibeberkan gaji petinggi ACT mencapai ratusan juta rupiah per bulan, yang mana dananya berasal dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan oleh ACT. Pihak ACT sendiri kemudian menggelar konferensi pers, di mana mereka menyampaikan permohonan maaf. Presiden ACT saat ini, Ibnu Hajar, tidak secara tegas membantah dugaan penyelewengan di ACT, namun juga tidak mengiyakan ya. Ibnu Hajar waktu itu membenarkan bahwa para petinggi ACT diberikan gaji ratusan juta rupiah dan mendapat fasilitas mobil mewah. Ibnu juga mengakui akan adanya pemotongan uang sumbangan hingga 13,7% dengan dalih untuk biaya operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan dan petinggi ACT. Kementerian Sosial akhirnya mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang ACT. Diketahui bahwa ACT telah memotong dana sumbangan lebih besar dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Menurut undang-undang yang berlaku, ACT hanya boleh memotong dana sumbangan paling banyak 10% saja. Sementara di lain pihak, Polri juga bergerak melakukan penyelidikan terhadap para petinggi ACT. Yang diperiksa oleh Polri selain Ibnu Hajar juga mantan Presiden ACT, Ahyuddin, ya, serta beberapa petinggi ACT lainnya. Hasilnya, Polri menetapkan 4 petinggi ACT jadi tersangka, yakni Ahyuddin, Ibnu Hajar, Haryana Hermain, dan Novaryadi Imam Akbari. Mereka dikenakan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindakan pidana ITE dan atau tindakan pidana yayasan dan atau tindakan pidana pencucian uang. Banyak sekali ya. Keempat tersangka ini terancam kena hukuman penjara antara 4 tahun untuk kasus penggelapan dan 20 tahun untuk kasus pencucian uang. Gak tanggung-tanggung ya hukumannya. Namun ada hal yang turut terungkap, yang rasanya sama buruknya dengan hukuman penjara. Atau bahkan lebih dari itu ya. Karena dampak buruknya bakal terasa sampai bertahun-tahun ke depan. Apakah itu? Yakni temuan Polri terkait sebagian dana sumbangan yang diselewengkan oleh pihak ACT. Ingat ya, ini hanya sebagian dari kasus penyelewengan dana. Dana itu berasal dari dana sosial untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tahun 2018. Dana tersebut berasal dari perusahaan pembuat pesawatnya, Boeing. Ada sekitar 34 miliar rupiah yang digunakan oleh ACT dengan tidak semestinya, termasuk 10 miliar rupiah yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Nah, disinilah awal mulanya tsunami keanehan dan imbas buruk yang menimpa kelompok pengguna angka 212. Sudah bukan rahasia bahwa orang-orangnya ya itu-itu aja.
Ya mereka yang dulu pernah ikut dalam aksi 212 dan hingga sekarang masih menganggap bahwa angka 212 adalah angka keramat yang bisa mempersatukan umat melawan rezim, melawan kriminalisasi ulama, melawan Islamofobia, dan seterusnya. Pihak Koperasi Syariah 212 sendiri diwakili oleh anggota Dewan Pengawasnya, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, mengaku kaget atas berita aliran dana ACT itu. Menurut Muhyiddin, Koperasi Syariah 212 sangat mandiri dalam mengelola keuangannya. Sebagai anggota Dewan Pengawas, Muhyiddin memang tidak pernah dilibatkan dalam hal keuangan koperasi. Dia hanya bisa menjelaskan soal kepemilikan toko Koperasi Syariah 212 yang dipegang oleh pribadi atau dari dana urunan para shareholders. Muhyiddin pun mengaku sudah meminta kepada pimpinan Koperasi Syariah 212 untuk segera membuat klarifikasi ke publik. Kita juga kaget sih melihat pihak Koperasi Syariah 212 kaget. Kita juga kaget ketika foto AA Gim yang awalnya terpampang di website Koperasi Syariah 212 sebagai anggota Dewan Pengawas, kemudian menghilang. Peristiwa hilangnya foto AA Gim terjadi hari ini ya, Rabu tanggal 27 Juli. Jika website resmi Koperasi Syariah 212 dibuka, di bagian struktur organisasi, maka yang tampak sekarang adalah foto Kiai Haji Muhyiddin Junaidi sebagai anggota Dewan Pengawas. Aneh ya? Namun saya tidak akan membahas keanehan ini. Lebih menarik untuk melihat dampak politis dari rentetan kejadian ini. Karena imbasnya akan menimpa mereka yang katanya mengusung spirit 212. Kelompok yang kerap berlagak lebih hebat dari presiden. Dan dalam setiap aksinya, biasanya mengajukan tuntutan untuk menurunkan Presiden Jokowi. Bahkan petinggi PA 212, Novel Bamukmin, sudah sangat yakin bakal terpilih jadi cawapres 2024 dan bakal menang dengan dukungan para alumni 212. Iyain aja ya, karena kabarnya mereka ini kan ahli surga. Masa nyapres sampai gagal? Kan nggak mungkin ya. Kembali ke Koperasi Syariah 212. Dalam keterangan di website resminya disebut bahwa salah satu produknya adalah 212 Mart. Semacam minimarket ya. Dalam bagian definisi merek atau brand 212 Mart disebut bahwa 212 Mart mengusung spirit 212. Dijelaskan bahwa 212 merupakan gerakan kebangkitan umat yang dipicu oleh perjuangan umat pada aksi bela Islam yang fenomenal pada 2 Desember 2016. Sedangkan Koperasi Syariah 212 sendiri adalah kelanjutan perjuangan umat pada aksi 212 tersebut, yakni perjuangan di bidang ekonomi. Pada bagian yang berisi berita-berita terkait Koperasi Syariah 212 ini, terpampang foto besar kondisi Monas ketika aksi 212 berlangsung. Artinya, baik Koperasi Syariah 212 maupun PA 212 bisa jadi tidak bersaudara secara kelembagaan atau korporasi. Namun, mereka bersaudara secara ideologis. Sama-sama mengusung angka keramat 212, angka yang selalu dihebohkan sebagai semangat yang bisa menaklukkan penguasa. Gitu kan? Keramat ya artinya suci ya, tiada celah, pokoknya bersih tanpa dosa. Namun, justru kekeramatan angka 212 ini jadi senjata makan tuan. Produk Koperasi Syariah 212 sendiri, 212 Mart, pernah bikin heboh karena kena kasus investasi bodong di Samarinda, Kalimantan Timur. Kasus ini skalanya kecil ya dibandingkan dengan ACT. Oleh sebab itu, kasus di Samarinda memang tidak berdampak terhadap kelompok 212. Beda dengan kasus ACT ini, dampaknya jauh lebih besar. Bisa mendatangkan tsunami, karena jaringan yang kena juga besar. Misalnya, Pemprov DKI juga kena citra jelek karena bertahun-tahun berkolaborasi dengan ACT. Dan sekarang menyentuh kelompok 212. Jangan lupa, kasus ACT baru sebagian yang diselesaikan Polri. Masih ada aspek lain, seperti dugaan aliran dana dari ACT ke jaringan terorisme yang masih diselidiki Polri.
Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya partai politik yang menerima aliran dana dari ACT. PA 212 nampaknya sudah menyadari potensi tsunami ini. Mereka nampak sudah mulai panik, membantah soal hubungannya dengan Koperasi Syariah 212. Novel Bamukmin menegaskan, Koperasi Syariah 212 tidak ada kaitannya dengan PA 212. Karena, katanya, pasca aksi bela Islam 212 pada tahun 2016, banyak wadah yang mengatasnamakan 212. Senada, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif juga mengklaim tidak memiliki keterkaitan dengan Koperasi Syariah 212, yang bisa jadi tidak terkait secara kelembagaan ya. Namun seperti yang sudah saya sebut di atas, ada keterkaitan secara ideologis. Merek yang diusung kan sama, angka keramat 212. Oleh sebab itu bisa jadi ada keterkaitan antara pengurus atau anggota PA 212 dengan mereka yang berada dalam struktur organisasi Koperasi Syariah 212. Misalnya, ada nama Yusuf Martak dalam struktur organisasi Koperasi Syariah 212 sebagai Ketua Dewan Pengawas Operasional. Sementara di dalam PA 212, Yusuf Martak merupakan Ketua Majelis Syuro PA 212. Jadi, kedekatan itu tidak dapat dipungkiri karena direkatkan oleh angka keramat 212. Angka ini kan yang jadi andalan PA 212 untuk menggalang dukungan massa. Gimana bisa menarik hati massa lagi jika angka 212 sudah tercemar gara-gara kasus ACT? Kasus ACT ini kan bisa disebut sebagai penipuan umat. Mereka yang mempercayakan dana sedekah melalui ACT sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh elemen religius dari ACT. Percaya sama ACT dengan sepenuh hati. Sama halnya dengan mereka yang mempercayai Koperasi Syariah 212. Namun kepercayaan itu sudah dirusak oleh ACT. Banyak kepala yang kaget dan sadar bahwa angka 212 tidak sesuci yang mereka bayangkan. Ingat juga bahwa pilihan politik juga berdasarkan kepercayaan. Prestasi PA 212 juga tidak sebagus yang dikuhar-kuharkan dalam 2 pilpres terakhir ya. Capres yang mereka usung akhirnya kalah kan. Cerita heboh 7 juta umat itu sudah usang dan basi. Yang protes di persidangan Imam Besar FPI juga jauh lebih sedikit. Sama saja dengan massa yang mau memperingati reuni 212. Makin berkurang. Boro-boro jutaan, mengumpulkan ribuan pun sulit. Dan sekarang, umat dihianati oleh ACT. Maka bisa dibilang bahwa kelompok 212 ini sangat berpotensi jadi bebek lumpuh pada 2024. Kita lihat saja perkembangannya ya, selalu dari Kura-Kura.